Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ini adalah part kedua dari video tentang ayah dan anak. Jika nakama belum menonton part pertama, sebaiknya tonton terlebih dahulu. Dan sesuai dengan request nakama semua, kali ini kami ingin menurunkan video tentang ayah Roronoa-Zoro, yakni Uchimaru yang masih hidup. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Di arc Wano Kuni ini, Eiichiro Oda menuliskan cerita bahwa Roronoa-Zoro berkaitan dengan keluarga Shimotsuki, terutama Shimotsuki Ryuma dan Shimotsuki Uchimaru. Hal ini ditekankan melalui pembicaraan antara Kawamatsu dengan kakek Hyogoro. Shimotsuki Uchimaru sendiri adalah seorang daimyo dari daerah Ringo. Katakanlah keberadaan Uchimaru ini bukan kaleng-kaleng. Dari cerita Wano Kuni seolah-olah menunjukkan bahwa Uchimaru telah mati. Namun kami memiliki beberapa bukti bahwa Uchimaru masih hidup. Dan kini ia dikenal sebagai Admiral Ryokugyu atau Green Bull. Dan ketika kami kemarin membaca ulang manga arc Wano Kuni untuk membuat intisari dari babak 1, babak 2, dan babak 3 arc Wano Kuni, kami menyadari bahwa ketika Eiichiro Oda memunculkan karakter Uchimaru dari bagian belakang, di sini Uchimaru mengenakan jubah dengan motif banteng. Banteng berwarna hitam, dan uniknya dalam versi animenya, artinya dari versi ofisialnya, di sini terdapat ukiran warna hijau, yang mana ini relevan dengan nama Green Bull yang memiliki arti sebagai banteng hijau. Dan nama Uchimaru sendiri dari kata Uchi memiliki arti sebagai banteng. Green Bull berasal dari Wano Kuni. Yang ditekankan dari arc Wano Kuni adalah sikap para samurai. Bagaimana sikap samurai dalam menjalani hidup. Mereka tetap teguh dalam pendirian mereka. Mereka tidak takut meskipun nyawa adalah taruhannya. Samurai bersedia untuk mati demi tujuan kebersamaan. Bahkan Yamato yang masih kecil itu tersanjung dengan sikap Oden Kozuki yang melindungi negerinya dengan segenap jiwa dan raga. Dalam One Piece chapter 1024 sendiri, Yamato terkesan dengan salah satu sikap samurai. Waktu itu Yamato ditahan dengan Uchimaru dan 2 samurai hebat lainnya. Kaido waktu itu memberikan 3 buah pedang dan 1 makanan. Baik samurai maupun Yamato, secara logika mereka merasa lapar. Namun bukannya para samurai ini memakan makanan yang ada dan kemudian menghabisi anak dari Kaido. Mereka malah memberikan makanan tersebut pada Yamato dan berjuang melawan Kaido dengan sekuat tenaga mereka. Dan ada perkataan menarik dari Uchimaru dalam chapter 1024 di sini. Uchimaru berkata bahwa samurai tidak merasakan lapar. Dan di kemunculan pertama Momonosuke mengungkapkan bahwa samurai tidak akan kelaparan hanya karena puasa selama 10 hari. Ya, di waktu itu Momonosuke belum makan selama 10 hari. Lalu di kemunculan awal Roronoa-Zoro dalam cerita, Eiichiro Oda menunjukkan Zoro yang sedang ditangkap. Waktu itu Zoro diberi hukuman mengenai Zoro yang harus berpuasa selama 30 hari. Dan nanti Helmeppo akan melepaskan Zoro. Namun Zoro waktu itu baru sampai 9 hari saja. Dan di chapter 4 itu, Zoro meminta untuk Luffy mengambil makanan yang sudah jatuh dari seorang gadis dan masukkan ke dalam mulut Zoro. Yang sepertinya ini adalah sebuah paralel kecil antara Zoro dengan Green Bull, di mana ketika arc Reverie, Ryokugyu sedang menjalankan puasa selama 3 tahun. Ya, itu bukan puasa sih. Dia cuma malas buat makan doang. Di sini Ryokugyu mengungkapkan kepada Fujitora bahwa dirinya akan makan jika disuapi oleh gadis cantik. Ya, itu adalah ungkapan Ryokugyu pada One Piece chapter 905. Green Bull dan Fujitora sama-sama dari Wano Kuni. Sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa Fujitora berasal dari Wano Kuni. Ini berkaitan dengan bagaimana pakaiannya, lengkap dari atas hingga bawah. Alas kaki yang dikenakan oleh Fujitora sama seperti alas kaki yang dikenakan orang-orang Wano Kuni, terutama oleh Kinemon serta Kanjuro. Dan kenapa kami bisa mengatakan Green Bull dan Fujitora sama-sama berasal dari Wano Kuni? Dalam sebuah SBS, tepatnya di SBS volume 76,
ada seorang fans yang bertanya, mungkinkah dua Laksamana baru, Ryokugyu dan Fujitora telah dibuat dengan konsep bahwa meskipun mereka adalah orang-orang marinir, jauh di lubuk hati mereka berdua adalah Laksamana yang diam-diam memendam perasaan buruk terhadap pemerintah dunia, yakni ingin melawan pemerintah dunia seperti para bajak laut. Seperti yang terlihat dengan keinginan Fujitora untuk sepenuhnya menghapus sistem Shichibukai yang dibuat oleh pemerintah dunia. Lalu Eiichiro Oda di sini menjawab, itu salah satu teori yang rumit yang tertulis dalam kertas ini. Jika Anda mau, silakan coba dan memprosesnya. Saya belum mengatakan satu hal pun tentang apakah teori ini benar atau salah. Oke. Keringat dingin hanya mengatakan, aku baru saja melemparkan kartu pos ini, jadi aku bisa menunjukkan kepada penggemarku jenis pertanyaan yang telah kudapatkan dan hal-hal lain. Ya, jelas di sini Eiichiro Oda memberi kode bahwa argumen sang pemberi pertanyaan ini cukup mendekati dalam cerita. Di One Piece chapter 713, Doflamingo mengutip nama Ryokugyu dan Fujitora dalam satu kalimat. Bahkan di sini ditekankan bahwa kedua orang ini berasal dari wajib militer dunia. Dan kira-kira kenapa cerita menunjukkan tentang admiral baru yang berasal dari Wano Kuni? Untuk menunjukkan orang-orang samurai adalah orang-orang yang kompeten dalam hal pertarungan. Ini akan menekankan lagi mengenai kenapa samurai adalah petarung yang hebat. Ini akan menekankan kenapa Akainu begitu takut menurunkan angkatan laut karena tidak tahu seberapa kuat seorang samurai. Ini akan menekankan lagi bahwa kekuatan seorang samurai bukanlah bualan belaka. Dari wajib militer dunia yang diangkat menjadi admiral, keduanya adalah dari Wano Kuni dan merupakan seorang samurai. Ya, ini relevan dengan seberapa tangguhnya warga Wano Kuni. Wano Kuni memiliki kakek Hyogoro yang menguasai haki Ryuo. Ada Oden Kozuki yang bisa memberi luka permanen pada Kaido. Ada 9 Akazaya yang bisa memberikan luka pada Kaido. Bahkan Inu Arashi sendiri dapat menumbangkan salah satu dari 3 bencana Kaido. Eiichiro Oda ingin menekankan bahwa samurai Wano Kuni memang sekuat itu. Dan cerita di mana Fujitora matanya dibutakan adalah kesengajaan untuk cerita itu sendiri. Karena jika benar Fujitora berasal dari Wano Kuni, dan jika dia bisa melihat, mungkin dia akan menyadari tentang kemiripan yang dimiliki oleh Roronoa-Zoro dengan temannya yang bernama Uchimaru atau Ryokugyu. Fujitora akan menyadari tentang Kinemon dan para Akazaya yang tersisa. Pada One Piece chapter 799, kita tahu alasan Fujitora membutakan matanya, yakni karena ia terlalu banyak melihat aksi kejahatan dengan matanya. Ya, katakanlah Fujitora melihat dunia yang terlalu kejam. Dan apakah mungkin hal ini relevan dengan kondisi Wano Kuni saat ini? Wano Kuni dijajah oleh seorang Yonko yang bernama Kaido. Dan kasus Wano Kuni yang dijajah lebih parah efeknya dibandingkan Dressrosa maupun Alabasta. Di Alabasta maupun Dressrosa kita tidak pernah melihat ada seorang ibu yang berniat untuk membunuh anaknya. Namun di Wano Kuni hal itu diperlihatkan. Ini menunjukkan betapa suramnya negeri ini sekarang. Yang sepertinya itulah alasan Fujitora membutakan matanya, karena ini berkaitan dengan negerinya yang kacau balau. Mungkin ini juga menjelaskan kenapa Fujitora menolak pemerintah dunia yang bekerja sama dengan bajak laut. Karena Fujitora sudah merasakan negerinya yang menjadi hancur berantakan karena ulah bajak laut. Sehingga kesimpulannya, Shimotsuki Uchimaru adalah Admiral Ryokugyu. Ini berkaitan dari bagaimana sikap seorang samurai yang ditekankan dalam cerita, di mana seorang samurai tidak merasakan lapar, dan Ryokugyu sudah berpuasa selama 3 tahun lamanya. Dan dirinya tidak mengeluh soal itu. Kemudian kedekatan Fujitora dengan Ryokugyu, entah itu cara mereka menghiraukan Akainu, cara mereka mengobrol, visi mereka yang seperti memendam perasaan buruk terhadap pemerintah dunia, ini bisa menjadi bukti tambahan untuk mengatakan bahwa Admiral Ryokugyu juga berasal dari Wano Kuni, negeri para samurai. Hoho! Ya, video selanjutnya mungkin akan membahas tentang kemana Eiichiro Oda akan mengarahkan karakter Ryokugyu dalam cerita ini. Bisa saja digabung dalam video tentang Luffy dengan Dragon, atau bisa saja tidak. Ya, tunggu saja besok. Sehingga
itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskosope dan terima kasih banyak.